Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikianto Ames, NIM 6421500, asal BSI Cutmutia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodinya Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dengan metode rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan pada perusahaan BCA. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan hasil interpretasi dan kesimpulan. Baik, selanjutnya kita ke latar belakang. Di sini dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, pemahaman yang mendalam tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan itu menjadi sangat penting. Dan rasio keuangan merupakan alat penting dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Rasio-rasio ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek dari keuangan perusahaan, termasuk likuiditas, profitabilitas, dan efisien operasional, dan stabilitas keuangan. Untuk itu, saya sebagai penulis ini membahas beberapa rasio keuangan dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaannya dan mengidentifikasi tren dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat pada Bank Sentral Asia atau BCA ini menggunakan metode rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan yang terakhir rasio keuntungan. Baik, selanjutnya di sini adalah landasan teori. Yang pertama di sini ada pengertian laporan keuangan. Menurut Kasmir mengatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu. Yang kedua, pengertian rasio keuangan, yaitu suatu kegiatan yang membandingkan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membagi angka yang satu dengan angka yang lainnya. Angka tersebut dapat dibandingkan berupa angka dalam suatu periode maupun dengan beberapa periode. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan. Yang pertama di sini ada memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini juga. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pada suatu periode tertentu ya. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan keempat rasio likuiditas. Baik, selanjutnya di sini ada rasio profitabilitas. Rasio probabilitas itu merupakan rasio untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam mendapatkan keuntungan. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan bekerja secara efektif dengan target yang ditentukan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu menurut Kasmir sebagai berikut. Yang pertama ada net profit margin, yaitu profit margin yang baik adalah lebih besar 5% apabila net profit margin di bawah 5%, yaitu mencerminkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan yaitu laba. Dan selanjutnya di sini ada gross profit margin, yaitu gross profit margin sama dengan penjualan bersih atau HPP sama dengan dikurang HPP sama dengan penjualan bersih, yaitu penjualan bersih adalah total laba penjualan dalam sebuah produk atau suatu periode, dan untuk HPP yaitu harga pokok penjualan, yaitu adalah total biaya produksi dari sebuah produk atau suatu periode. Dan selanjutnya di sini ada operating ratio. Rasio operasional sama dengan HPP ditambah biaya operasional sama dengan penjualan bersih. Selanjutnya rasio leverage, itu rasio leverage atau rasio hutang
adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaannya memenuhi total kewajibannya. Ya, dan rasio leverage atau utang ini terdiri dari rasio debt to equity ratio, yaitu standar dari debt to equity ratio yang baik ya harus di bawah angka 1 atau dalam persentasenya lebih kecil 100%. Dan rasio debt to equity rasio ini yang rendah mencerminkan bahwa jumlah hutang perusahaan lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang artinya semakin kecil debt to equity ratio maka semakin bagus kondisi fundamental perusahaannya. Dan selanjutnya di sini ada total debt to total capital asset. Di sini ada rumusnya dan kita bisa jelaskan. Rumusnya itu total hutang terhadap total aset adalah hasil bagi total hutang dibagi dengan total aset seperti yang ditunjukkan di tabel ini, yaitu total hutang mencakup kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas adalah rasio leverage yang membandingkan jumlah total hutang jangka panjang dengan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan. Tujuan rasio ini adalah untuk menentukan seberapa besar leverage yang diambil perusahaan, dan rasio yang lebih tinggi berarti perusahaan mengambil lebih banyak hutang. Jadi hal ini pada gilirannya seringkali membuat mereka lebih rentan terhadap resiko finansial. Selanjutnya di sini ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Dan rasio aktivitas ini terdiri dari total asset turnover, receivable turnover, average collection period, dan inventory turnover. Dan untuk total asset turnover ini yaitu penjualan bersih, ini rumusnya penjualan resmi bersih dalam kurung HPP dibagi dengan total aset rata-rata. Jadi rasio perputaran total aset ini gunanya untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaannya dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumusnya ya tadi penjualan bersih HPP dibagi dengan total aset rata-rata. Dan selanjutnya untuk receivable turnover ini rumusnya pendapatan sama dengan rata-rata piutang, yaitu hasil nilai rasio yang tinggi menunjukkan kebijakan kredit dan penagihan di posisi yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan selanjutnya ada average collection period, yaitu nilai tersebut ya dikali dengan jumlah hari dalam setahun yang biasanya menggunakan 365 hari atau setahun. Secara matematis atau formula ini dapat ditulis dengan rumus yang tertera di PPT ini, yaitu jumlah piutang dalam setahun dan jumlah penjualan secara kas dalam setahun dikali jumlah hari dalam setahun. Dan selanjutnya di sini ada inventory turnover ya. Jadi rumus turnover ini harga pokok penjualan atau COGS sama dengan rata-rata persediaan. Jadi inventory turnover ini jenis rasio aktivitas untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola persediaan, yang dapat dilihat dari kesuksesannya mengkonversikannya penjualan dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya di sini ada rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan rasio likuiditas ini terdiri dari pertama current ratio, cash ratio, quick ratio atau acid test ratio, yang keempat working capital to total asset ratio. Ya, di sini untuk current ratio rumusnya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilitas.
yaitu current ratio yang baik sebenarnya berada pada kisaran 1,5 sampai 3, dan jika current ratio di bawah 1, ini berarti bahwa terdapat masalah likuiditas dalam perusahaannya. Jika current rasionya di atas 3, maka perusahaan efektivitas dalam menggunakan asetnya yaitu ya baik. Dan selanjutnya untuk cash ratio, yaitu rumusnya cash ratio sama dengan dalam kurung kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Jadi rasio kas ini atau rasio keuangan yang yaitu membandingkan kas dan setara kas perusahaan seperti surat berharga yang dapat dijual untuk menciptakan arus kas dengan kewajiban lancarnya, mungkin seperti hutang jangka pendek ya. Dan rasio ini berfokus secara eksklusif pada kewajiban jangka pendek, contohnya seperti hutang dan gaji karyawan tetap ya. Dan ya contoh itu dan rumusnya sudah tertera di PPT. Dan untuk quick ratio atau acid test ratio, rumusnya quick ratio sama dengan current asset dan inventory dibagi current ratio liabilitas, yaitu quick ratio atau acid test ratio ini yang baik itu berada di atas 1%, angka 1, yaitu karena menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban yang lancar. Saat quick ratio berada pada angka 3 di atas, angka 3 lebih besar, maka perusahaan dianggap tidak mampu mengalokasikannya, yaitu aset lancarnya dengan baik, sehingga dapat dikatakan tidak produktif dalam menjalankan kegiatannya. Selanjutnya untuk working capital to asset ratio. Untuk rumusnya penjualan sama dengan modal rata-rata kerja ya. Jadi untuk working capital to total asset ratio ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Contohnya modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dan dapat diartikan bahwa penjualan yang didapatkan perusahaan ya harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Rumusnya ya modal kerja yaitu working capital turnover ratio ya. Selanjutnya di sini ada analisis laporan keuangan pada PT BCA. Di sini sudah ada tabelnya, dan pertama di sini ada rasio likuiditas, yaitu ada namanya current ratio berdasarkan tabel analisis laporan keuangan pada PT BCA. Hasil current ratio yaitu 1,25, yang berarti Bank BCA ini tidak terdapat masalah likuiditas dalam perusahaan dan efektivitas menggunakan asetnya dengan baik. Yang kedua ada cash ratio. Berdasarkan tabel yang ada di atas ini pada perusahaan BCA ini, untuk hasilnya yaitu sebesar 4,04, yang berarti PT BCA ini berada dalam keadaan menguntungkan dan operasional bisnisnya dapat berjalan dengan lancar karena dapat menutupi hutang jangka pendek, bahkan berkesempatan memperbaiki keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk quick ratio atau acid test ratio. Hasil quick ratio itu yaitu 1,24, yang berarti PT BCA memiliki kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Dan D, working capital to total asset, untuk hasilnya yaitu 0,36, yang berarti PT BCA memiliki kemampuan perusahaan dengan modal kerja yang tinggi serta menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaannya. Oke, untuk selanjutnya untuk analisis laporan keuangan pada PT BCA, di sini ada rasio leverage-nya. Untuk tabelnya di sini ada total debt to equity ratio, di mana berdasarkan tabel yang di atas pada PT BCA ini hasilnya yaitu 4,48, yang berarti PT BCA ini memiliki kondisi perusahaan dalam kategori warning ya, berasal dari laporan keuangannya. Sumber hutang yang berasal dari hutang usaha, maka kondisi perusahaan tersebut baik-baik saja.
Yang selanjutnya B, total debt to total capital asset. Berdasarkan tabel analisis laporan keuangan pada PT BCA, untuk hasilnya yaitu 0,81, yang berarti PT BCA memiliki 81% aset yang dibiayai oleh hutang. Dan untuk C, long term debt to equity ratio, memiliki hasil sebesar 0,14, yang berarti PT BCA menjaminkan setiap 0,14 rupiah modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang, besaran hutang hanya berkisar 14% dari total modal yang dimiliki. Jadi nilai ini masih terbilang kecil sehingga resiko kerugiannya juga kecil. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rasio aktivitas, tabelnya sudah ada, dan di sini ada total aset turnover. Ya, jadi berdasarkan tabel di atas, total aset turnover ini menghasilkan 0,06, yang berarti PT BCA memiliki kemampuan perputaran total aktiva sebesar 0,6 kali. Yang berarti bahwa setiap 1 rupiah total aktiva di tahun 2024 akan menghasilkan penjualan sebesar 0,6 rupiah ya. Dan selanjutnya untuk residual turnover, berdasarkan tabel di atas juga menghasilkan 8,85, yang berarti PT BCA memiliki kemampuan mengumpulkan rata-rata piutangnya sekitar 8,85 kali selama setahun. Fiksal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya di sini ada average collection period. Berdasarkan tabel di atas, hasilnya yaitu 0,000683, yang berarti PT BCA ini memiliki tingkat penagihan yang rendah selama di tahun 2024. Dan untuk inventory turnover di sini menghasilkan 5,23, yang berarti PT BCA memiliki inventory turnover yang tinggi ya, yaitu di atas 5. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki persediaan yang cepat terjual dan mampu mengelola persediaan dengan efisien. Yang selanjutnya di sini ada rasio keuntungan. Jadi yang pertama di sini ada gross profit margin. Berdasarkan tabel di atas, gross profit margin ini yaitu 87%. Ya, berarti PT BCA memiliki kemampuan yang etensi ya, penerimaan laba yang tinggi dan telah menjalankan operasinya bisnisnya dengan secara efektif ya. Dan selanjutnya operating rasio ya, jadi untuk operating ratio yaitu 36%, yang berarti PT BCA ini memiliki kemampuan 0,36 rupiah dihabiskan untuk biaya operasional untuk setiap perusahaan setiap rupiah penjualan yang dihasilkan. Jadi sisa 0,64 rupiah dihabiskan untuk biaya non operasional atau mengalirkan ke laba bersih yang dapat disimpan sebagai laba ditahan atau diterbitkannya sebagai dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya di sini ada net profit margin. Berdasarkan tabel di atas, net profit margin ini atau yaitu 57%, yang berarti PT BCA ini memiliki kemampuan perusahaan net profit margin yang baik karena lebih besar 5%, mencerminkan bahwa perusahaan BCA ini mengalami kemudahan dalam mengelola kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan laba ya. Baik, mungkin untuk presentasi saya kali ini cukup sampai sini, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini sampai akhir.